slide-nya, screen share. Halo? Kelihatan, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kurang besar. Kalau saya besarkan full screen ini kelemahan ini kali ya. Kalau mungkin karena saya nggak bisa operasikan, nanti Rizky bantu saya kali. Kalau saya fullkan nanti nggak bisa berubah gitu. Ya mungkin diinikan saja, bisa dibaca nih ininya gitu, kurikulum kita atau riwayat hidupnya saya gitu. Ya, tadi kalau dia di RSCM saya udah diangkatnya itu 92 ASN-nya. Jadi kalau misalnya saya lulus itu 89 tuh sebenarnya udah kayak tadi tuh honor dulu gitu ya. Honor full diangkatnya 92 jadi ASN-nya. Jadi sempat honor IGD, terus naik ke honor RSCM, saya itu diangkatnya jadi ASN. Jadi ada sekitar 3 tahun ya honorer dulu di sana gitu ya. Ya hitung-hitung buat ini aja gitu ya. Karena kan kalau dihitung dari finansial nggak mungkin, kecil sekali gitu ya. Ya makanya saya bisa kerja di tempat lain gitu untuk menutupi kekurangan finansial dari itu gitu ya. Jadi ya sambil jalan sebenarnya. Yang nggak ngotot-ngotot banget karena saya juga bisa waktu itu kerja juga di lab klinik. Kalau lab klinik biomedika ini sejak mahasiswa sudah kerja di sana gitu ya. Sampai kemarin saya di kampus masih di klinik gitu ya. Sempat 2 tahun di kampus nggak ada juga gitu ya. Saya harus kan masuk jam 3 di sana gitu ya. Harus kucing-kucingan ya malu juga gitu, akhirnya dilepas juga gitu, di klinik itu. Nah, terus selanjutnya ya kerjanya di kulit juga, di Siaga Raya juga, THT Perhati juga sempat juga di sana. Ini rata-rata 5 tahun nih Siaga Raya. Rumah sakit Siaga Raya itu rumah sakit ortopedi, khusus ortopedi gitu. Rumah sakit fluid itu yang rumah sakit khusus juga ya, karena rumah sakitnya banyak orang-orang Chinese. Ini RSCM kedua saya gitu ya. Kalau RSCM saya pertama rumah sakit Cipto Mangunkusumo, kalau misalnya RSCM-nya di fluid itu kita sebutnya di presetnya teman-teman RSCM juga gitu. Rumah sakit Cina melulu gitu, karena pasien-pasiennya orang Cina semua. Orang kita ada nih berapa bisa dihitung gitu ya orang kita. Bahasanya juga banyak kan bahasa yang totok gitu, bahasa Mandarin dari rata-rata mereka gitu ya. Maka ketika saya di sana itu agak sedikit banyak ya bersentuhan dengan orang-orang Chinese, terus mau nggak mau kan bukan harus belajar, paling tidak aba-aba instruksi itu kan ketika kita temu ada pasien-pasien yang totok nggak bisa bahasa Indonesia kan repot juga gitu. Waktu itu saya diajarin sama pasiennya, Pak, saya mau ketemu pasien ini banyak banget orang-orang yang Mandarin ini, bisa nggak saya dikasih ini kan? Jadi kita inikan dulu bahasa Indonesianya, atau misalnya tarik nafas, tahan nafas, terus jangan bergerak bagaimana, terus berganti baju bagaimana. Itu kayak model bahasa Inggrisnya radiologi lah gitu, belajarnya kan gitu ya. Saya catatan waktu nggak banyak aba-aba itu yang mungkin penting gitu ya. Maka ketika itu juga saya ya paling tidak bisa bahasa Mandarinnya yang aba-aba tadi gitu ya. Misalnya mau nggak boleh bergerak, jangan gerak, mau tingtung gitu ya, mau tingtung. Jangan bernapas, mau tehi gitu ya. Atau mungkin sudah selesai, hole gitu ya, selesai. Itu karena tadi catatan-catatan itu saya tempelkan di balik itu, di atas counter table tadi gitu. Jadi teman-teman juga yang lain juga bisa baca tuh gitu ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Mandarinnya gitu ya. Itu tiap hari ketemu, akhirnya nggak dibaca lagi karena sudah terbiasa gitu ya. Nah, pasien-pasiennya lebih banyak memang orang-orang Chinese. 2008 saya pindah ke sini karena kebetulan waktu saat itu kajurnya satu angkatan Mas Gamal gitu ya. Ya udahlah kesini bantu ya udahlah gitu ya. Kebetulan nggak mungkin juga saya juga
anak-anak saya juga udah cukup besar-besar gitu ya, nggak mungkin juga nanti saya sampai tua gitu ya, ada dinas pagi, dinas sore, dinas malam gitu ya, kapan ngajar anak-anak kan gitu ya, pikir begitu ke depan. Ya udah, kesempatan ini kebetulan juga udah S2 kan, ya sudah, tidak sekali proses ya langsung proses serdosnya langsung cepat itu prosesnya. Yang sekarang saya sudah tidak di rumah sakit lagi gitu ya, karena malu sama teman-teman, sama mahasiswa saya, karena saingannya juga teman-teman juga yang juga mahasiswa saya gitu kan, bersaingnya dengan mahasiswa nggak enak. Akhirnya sekarang sih tidak banyak ke rumah sakit, paling nggak ke rumah sakit lah. Saya masih bisa bergerak di PT Polijaya Medical, karena di PT Polimedical ini adalah perusahaan alat-alat kesehatan punya pribumi orang Indonesia asli. Itu salah satu kenapa saya ini. Yang kedua, pada saat itu nggak tahu dan sebagainya, tahun 2010 itu ada yang datang ke kampus gitu, nyari saya. Terus dari PT itu nyari saya juga nggak punya akses ke sana sebenarnya gitu. Nyari saya, kebetulan saya nyari lagi, ya saya sendiri kan, ada apa gitu ya, Pak, saya dari PT Polijaya Medical pengen mengembangkan alat-alat kesehatan yang pada hari ini kita mau mengembangkan radiologinya Pak gitu ya. Terus gimana? Diceritakan dari A sampai Z khususnya. Kita ingin menjadikan Polijaya ini adalah perusahaan pertama pembuat pesawat X-ray pertama. Wah, agak tertarik tuh, karena memang belum ada kan produk pesawat X-ray di Indonesia kan gitu. Walaupun mungkin dulu kita punya tropi, tapi itu sebenarnya bukan produk Indonesia, cuman ya kayak model yang lain-lain juga gitu ya. Dan akhirnya saya udah menangkap, akhirnya ya udah, sampai kapan nih sampai keluar izinnya Pak gitu ya. Akhirnya saya bantu beberapa kali pulang ini adanya di Cilodong Cibinong, Bogor. Ya kadang waktu saya lagi ini saya ke sana, ya lagi diperlukan di sana, dan sampai 2012 itu sudah keluar izinnya. Sudah dites dan sebagainya, udah keluar lah pesawat X-ray disebutnya Indoray pada saat itu. Nah, 2012 sudah selesai, sudah dijual bahkan gitu ya, Indoray itu. Akhirnya saya menyatakan ke PT Polijaya, monggo sudah selesai kan, sudah ini, saya kembali lagi ke kampus ya, sudah tidak lagi bantu lagi, karena kan sudah prototipenya sudah ada, terus juga sudah saya ujikan, segala sesuatu administrasi juga sudah oke. Mengenai faktor eksekusi juga bukunya juga sudah ada gitu ya. Udah, saya kembali ke kampus ya gitu ya. Akhirnya bilang gitu, Pak nggak bisa Pak gitu ya, status saya kan saya ASN, nggak mungkin saya juga harus bekerja di Polijaya, karena kemarin datang ketika itu adalah untuk supaya proses ini bisa berjalan, produk ini bisa jalan, kan akarnya pada saat itu adalah itu gitu ya. Dan akhirnya direkturnya melalui manajernya datang ke saya, Pak, sudah diputuskan oleh direktur, Bapak kita angkat ya. Kalau bahasanya intern aja nih ya, Bapak diangkat jadi karyawan PT Polijaya Medical gitu. Apapun Bapak alasannya gitu ya, tetap kami angkat gitu ya. Bapak bisa datang kapan saja di sini. Artinya tidak harus setiap hari gitu, kapan saja Bapak sempat datang gitu ya. Untuk bisa gitu ya. Karena yang Bapak merupakan cikal bakal atau mungkin yang membidani pesawat ini, maka ya, bahasa saya itu ya penghargaan diberikan oleh mereka gitu ya, mereka kepada saya gitu. Udah akhirnya sepakat gitu, sampai dari 2012 sampai sekarang masih. Waktu awal-awal saya jarang sekali datang, 3 bulan 4 bulan baru datang gitu, dapat gaji kan, akhirnya gajinya itu jadi rapel. 4 bulan saya terima isi besar, nggak enak juga gitu. Ada 3 tumpukan, misalnya 4 tumpukan gitu ya, karena setiap bulan ini memang nggak enak juga. Akhirnya saya
berusaha untuk datanglah paling tidak dalam satu. Jadi niatan saya 1 pekan itu saya harus datang ke sana gitu. Jadi nanti ada 1 pekan itu saya nggak ada di kampus, berarti saya mungkin ada di sana. Karena nggak enak juga harus dikasih gaji gitu ya, gajinya utuh, nggak dipotong, kayaknya nggak masuk. Akhirnya kalau mereka itu tahu bahwa setiap hari ini pasti ada paling dia di sana. Jadi mereka kalau misal konsul dan sebagainya biasanya suka di hari itu. Jadi statusnya intern saja nih, status saya memang jadi karyawan PT Polijaya Medical gitu ya. Bukan jadi marketing gitu. Sering sekali teman-teman ya, kalau ini biasanya saya suka ini kasihkan ini saya suka limpahkan gitu ya. Karena memang saya nggak cocok juga gitu ya, jadi marketing gitu ya. Walaupun mungkin menggiurkan juga jadi marketing, tapi saya kayaknya nggak pas gitu, sepertinya gitu untuk jadi marketing. Ya ketemu lagi ke mahasiswa saya lagi di lapangan juga gitu. Jadi ya inilah saya lebih baik yang lain saja gitu ya. Kalau mereka mau nanya tentang pesawat X-ray Indoray, biasanya saya kasih ke marketing, nanti selesaikan paling saya cuma nanya, mantau saja. Tidak begitu urung rembuk yang menentukan gitu. Oke, itu riwayat pekerjaan. Ini riwayat pendidikannya 89, saya masuk 86, 89 selesai di Tero. Dulu masa akademi penata ronsen, kuliah saya itu sempat 3 tempat di RSCM, terus pindah ke Salemba. Terakhir di sini nih gitu ya. Jadi saya pas lulus ini udah pindah akademi jadi Poltekkes. Terus sempat juga di Mahat Alikma sampai selesai angkatan pertama yang wisuda pertama. Nah itu bersama-sama tuh saya kuliah juga di sini, kuliah juga di IKIP gitu. Jadi 2 tempat kuliah. Ya karena di RSM itu saya ngambil malam, jadi pagi sore itu masih lenggang gitu. Saya bisa ke swasta, bisa juga kuliah gitu. Nah ini saya ambil di yang S2 ketika sudah menikah saya ambil S2. Nah ini yang S3 ini sejak 2010 sampai 2012 saya kuliah di Uninus Bandung, orang Bandung ya, Uninus Bandung, Universitas Islam Nusantara Bandung, Jalan Soekarno Hatta. Itu ada Universitas Islam Nusantara. Saya 2010 sampai 2012 materi kuliahnya sudah selesai, sudah selesai semua, sudah terserap ilmunya gitu ya, tinggal disertasi. Nah persyaratan disertasi itu banyak kan, nanti ada sidang tertutup, sidang terbuka, ya konsultasi dibaca, dapatkan misal pembimbing dan sebagainya. Jadi saya harus menyetor dengan jumlah yang cukup buat saya cukup berat sekali gitu ya. Berarti bukan juta, 1-2 jutaan, puluhan juta yang saya harus serahkan ke sana untuk bisa dapat pembimbing, untuk dijadwalkan untuk kapan sidang itunya sampai ke wisudanya gitu ya. Puluhan juta, akhirnya saya berpikir 2 kali nih gitu ya. Pertama, kedua juga saya harus pulang balik ke Bandung ini kan, konsultasi nggak mungkin via telepon gitu, harus datang. Rata-rata ya pulang balik Bandung, Jakarta, Bandung Depok untuk Jakarta kan cukup luar biasa, menguras energi. Maka sampai setelah selesai kuliahnya 2012 sampai sekarang saya belum menyelesaikan S3-nya gitu. Statusnya masih tetap jadi mahasiswa karena status paket gitu. Kalau yang ini kan biasanya pas semester harus bayar dan sebagainya, enggak. Pokoknya S3 selesai bayar sekian gitu ya. Jadi paket, statusnya masih mahasiswa. Tapi saya tinggal disertasi saja. Kalau misalnya saya store dana sekian puluh juta itu, baru saya dapat pembimbing, bisa bimbingan, nanti dijadwal disertasinya kapan, misalnya tertutup, terbuka, bahkan sampai tadi saya bilang wisudanya kapan gitu. Kayaknya ini agak sedikit berat nih gitu ya. Untuk bolak-balik sebagainya. Akhirnya kebetulan kemarin saya punya kegiatan di luar, punya
punya angan-angan rencana untuk membuat sebuah pesantren gitu, pesantren kecil-kecilan lah gitu ya, yang basicnya hafal Quran pertama, itu basicnya gitu. Artinya bukan yang intinya, nanti intinya itu di fikih. Jadi kalau orang-orang mau belajar fikih ya di pesantren saya misalnya gitu ya. Tapi Quran itu menjadi basicnya hafalan udah pasti gitu ya. Nanti konsentrasinya lebih banyak keunggulannya di fikih. Gitu ya. Nah, kita sudah punya yayasan inteligensia artifisial Islam Indonesia. Sudah ada legalitasnya, dari Kemenhukamnya sudah ada, terus juga visinya sudah jelas, konsepnya juga jelas. Ada beberapa teman yang ada di situ, ada sekitar 4 orang nih teman-teman yang ada yang hafal Quran, ada yang punya teknik untuk menghafal bagaimana, canggihnya di situ beliau, satu lagi yang punya jaringan, dan satu lagi saya. Jadi 4 orang itu punya visi yang sama untuk membuat pesantren nantinya gitu. Setelah saya pikir juga, saya juga sudah berumur untuk dunia, ya udah nggak usah kalau ini kan, maka berharap nanti masa pensiun saya atau masa tua saya bisa mengasuh santri-santri di pesantren gitu. Ya, dari kegiatan-kegiatan di pesantren untuk mengelola pesantren gitu, tujuan gitu. Maka mau tidak mau saya harus mengupgrade ilmunya, maka saya masuk di PTIQ, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Quran di Lebak Bulus ya. Tahun ini saya mulai, nanti Oktober sudah running kuliahnya, pembukaan tanggal 25, ada kuliah terbuka sekalian pengarahan, pekan kemudian sudah mulai kuliah. Nah, uniknya lagi nih, kebetulan anak saya juga basicnya Al-Quran, dari SD sampai SMA itu ya lembaganya atau pesantren Quran gitu ya. Sudah hampir hafiz, hampir hafal, beberapa juz lagi hafal. Hafalnya bukan hafal yang sekedar hafal, karena pada saat di pesantren itu ditawarkan oleh ustadznya, ini mau hafal atau mau mungkin sebutnya gitu ya. Hafal, benar-benar hafal gitu ya. Anak saya itu cerdas, memilihnya bukan yang hanya sekedar hafal gitu ya, tapi ambil mungkin gitu ya. Maka ketika lulus itu memang belum selesai full 30 juz gitu ya, karena tadi mungkinnya tadi gitu ya. Jadi sebanyak itu hafal anak saya itu gitu. Akhirnya saya tawarkan, udah ke kampus saya, ke Poltekkes gimana, ikutin kakaknya ada di jurusan gizi tingkat 3 sekarang. Gak mau ke kampus, saya inginnya supaya tadi inline saja gitu ya. Basicnya memang lebih cenderung ke agama, memang anak saya kedua perempuan. Akhirnya ya sudah, PTQ aja deh, bilang kebetulan saya udah terima kan gitu. Lihat, dia pikir dia browsing aja, dia mungkin selagi nggak ada saya dibuka-buka, tertarik, daftar, seleksi berbahasa, seleksi baca, seleksi beberapa 3 seleksi, masuk juga ternyata. Tahun ini sama, kita satu angkatan dengan anak. Jadi ya tahun ini saya bilang tadi 10 orang yang di rumah, anak saya kan 8, gitu ya. Anak saya 8, istri saya kebetulan juga lagi ambil S2 juga gitu ya. Jadi semuanya nih tahun ini semuanya kuliah, semua sekolah ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang ya pesantren. Berarti nanti kalau misalnya yang PTQ-nya yang awal-awal S1-nya itu mereka harus di asrama. Jadi nanti anak saya di asrama 4 orang, karena yang 3 itu di pesantren. Itu mungkin ya berkaitan dengan SSS-nya nih, SSS-nya. Doakan saja, mungkin saya bisa cepat selesai nih gitu ya. Targetnya memang 2 tahun selesai S3 di PTIQ. Yang di Bandung kemungkinan saya akan alihkan, karena berkaitan dengan budget gitu ya.
Ya tahulah ASN berapa gitu kan, gitu ya. ASN nyukolakan anak 8 gitu ya, bayangkan gitu ya. Ya dapat juga income dari Polijaya Medical ya masih inilah. Kemungkinan sih dialihkan ke apa PT IKI. Kemungkinan ya. Artinya saya nggak teruskan di apa Uninus. Karena saya mau ambil dikonsentrasi di ini di apa di PT IKI. Baik, itu saja. Oh ya, hobi saya sepak bola ini. Lihat nih, kelihatan ya. Saya hobinya sepak bola karena saya sejak SD kelas 4 itu sudah masuk klub sepak bola gitu ya. Ya pelatihan yang benar lah gitu ya. Bukan hanya sekedar latihan benar, ada pelatihnya, ada organisasinya. Akhirnya ini masa-masa muda saya masuk tim Persikabo Bogor, KNP Bogor, Persija Selatan, Persikat itu Persatuan Sepak Kuda Indonesia kalau dulu itu Depok gitu ya. Kota administrasi Depok. Persatuan Sepak Kuda Indonesia Kota Administrasi Depok. Persikat tim kecamatan, kelurahan ya udah itulah gitu ya. Dan sahabat saya ini masih tetap nih karena hobi gitu ya. Dan juga saya nggak bisa ngelepasan ini karena dari keahlian ini saya bisa kuliah di itu, kuliah di IKIP dan sebagainya. Ini dari sepak bola. Bahkan saya bisa dari mulai SMA saya udah bisa membiayai sendiri dengan sepak bola ini. Jadi saya harus berpikir 2 kali untuk bisa membiayai atau dibiayai oleh orang tua gitu, karena ayah saya kan ASN juga gitu ya. Ayah saya ASN, kita punya keluarga, punya anaknya itu ada 9, saya urutan ke-6 gitu. Saya pikir nggak mungkin juga saya harus membiayai sampai akhirnya dengan keahlian ini nih saya bisa ke daerah-daerah, bisa sekolahin adik-adik gitu ya, saya bisa juga sekolah bayar sendiri gitu ya. Ini dari kalian ini, selain juga kalian sebagai radiografer. Ini keluarga kecil saya, ada 8 anak saya. Paling besar itu ya tadi tingkat 3 di Gizi, udah tingkat 1 tahun lagi selesai. Ini yang kedua PTIK, yang ketiga di kelas 11 di pesantren Rahmaniyah. Ini SMP, yang di bawahnya juga di pesantren Madinatul Quran, urutan ke-4 dan 5 di pesantren Madinatul Quran. Ada di Celodong. Dan 3 di SDIT Al-Hikmah di Cipayung Depok. Ada yang kelas paling kecil itu kelas 2 SD, kelas 3 dan kelas 5. Jadi semuanya sekolah. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan lebih banyak hari ini kita berkenalan. Oke. Oke, sekarang kemarin kita sepakat untuk kontrak kuliah ya, Mas Ferry. Siapa nih? Kontrak kita mau apa? Saya waktu itu menyerahkan kontrak kuliahnya bagaimana? Pertama kan kehadirannya kemarin saya lemparkan mau berapa persen. Kalau aturan akademik kan 80% ya. Mau dinaikkan nggak supaya mau dinaikkan berapa persen gitu ya. Ini pasti ada liwatnya. Siswa saya pasti yang kuliah di sebelum yang D3 ini pasti paham ya. Biasanya saya suka ada pasti ada rewardnya ketika dinaikkan presentasi kehadiran. Sudah sepakat belum ya? Berapa mau presentasi 100%? Untuk kehadiran 90% nih teman-teman ya. Berarti 1 kali masih toleransi ya. Dari 8. Semangatnya nih. Pak Dedi, oke. Pak Wisnu, Siapa? oke ya.
Atau Pak Heri? Oke. Udah oke ya, berarti 90%. Berarti paling tidak kalau dia 90%, saya bocorkan saja nilai yang diterima itu baru 3. Sekarang tinggal mau menaikkan, belum 3 itu masih B kan gitu ya. Gimana caranya supaya yang A, kalau misalnya tambahkan lagi nanti UTS. UTS itu kan bisa jadi fluktuatif kalau misalnya kita UTS kan gitu, UTS. Apakah kira-kira mau diganti dengan apa kira-kira? Nggak ada UTS tapi diganti. Tugas, Pak. UTS aja langsung. Ya berarti fluktuatif, kalau misalnya salah berarti ya segitu itu gitu ya. Tugas mungkin, Pak. Nanti yang lain berarti kan nilainya standar lah gitu ya, standar itu karena kan tugas atau mungkin standar yang lain. Saya beri kebebasan, boleh UTS juga boleh. Kalau masalah soal banyak, saya soal gitu, tinggal kasihkan saja gitu. Silakan saja mau diganti dengan apa gitu ya, mau buatkan kayak mana kita bilang supaya bermanfaat, apa yang bisa kira-kira bermanfaat gitu. Kalau angkatan kemarin itu dia bikin buku, angkatan mahasiswa, angkatan bikin buku gitu ya. Jadi materi-materi itu di materi-materi yang 14 itu dibagi beberapa kelompok, di satu materi itu kalau nggak salah 2 atau 3 orang gitu ya. Nah itu bahasnya itu saja, nggak sampai sekian banyak gitu ya. Nah dari sekian kelompok itu nanti dikumpulkan, jadi dia satu buku gitu ya, satu buku berkaitan dengan ilmu sosial dasar gitu ya. Nah, itu bukunya itu bermanfaat buat teman-teman sekalian dan juga buat nanti adik-adik kelasnya. Kemarin saya berencana untuk memasukkan ke perpus karena kemarin juga belum sempat belum sempat diproses untuk diinikan gitu. Saya juga belum baca secara keseluruhan, baru lihat udah oke nih. Nah, kemarin itu gitu ya, pengganti. Jadi UTS-nya nggak ada, tapi itu ada. Tapi dipresentasikan, disempurnakan lewat tadi. Misalnya kelompok tadi bicara tentang service excellence misalnya, layanan sempurna gitu ya. Nah, dari itu nanti dipresentasikan oleh mahasiswanya itu yang punya tugas itu, nanti disempurnakan oleh teman-temannya yang mendengarkan gitu ya. Ya presentasinya dalam bentuk PowerPoint gitu, tapi nanti ini dalam bentuk ini kurang tambahin ini nih gitu, atau mungkin ada yang nggak, ada yang mau menanyakan kejelasan dari ini gitu, tanyakan pada satpol gitu. Jadi presentasi lah gitu. Nah dari hasil itu sudah sempurna kan dari tambahan dari teman-teman yang menanyakan gitu. Jadi akhirnya jadi satu buku. Nah itu sebagai pengganti dari UTS. Jadi UTS-nya nggak ada, nanti itu saja nilainya diambil dari itu. Gitu. Silakan saja, kemarin saya udah lemparkan mau bentuknya apa gitu ya. Apa saja yang bisa bermanfaat gitu. Sudah ada keputusan, Mas Ferry? Iya Pak, kita insya Allah mengambil tugas Pak. Ya, tugasnya apa? Nanti untuk makalah dan buku. Untuk ininya apa namanya? Pengcoveran semua. Oke. Berarti nanti di presentasiin ya, yang ketika setiap poin, setiap materi itu dan punya tanggung jawab masing-masing kelompok ya, berarti ya, per kelompok berarti kan? Siap. Oh iya, ingin konfirmasi Pak, apakah ada rencana untuk tatap muka? Sampai saat ini saya bilang tadi bocoran tadi sudah ada surat-surat dari ini, tapi teknisnya memang kita belum ketemu, artinya pengelola belum ketemu. Direktur waktu itu berkeinginan udah kumpul dulu, ketemu dulu antara pengelola di rektorat, pengelola juga di setiap jurusan, ketemu dulu gimana teknisnya begitu. Sampai saat ini belum dijadwal gitu ya. Tetapi aturan yang 50% itu sudah turun sepertinya gitu ya. Tinggal teknisnya saja gitu ya, teknisnya saja. Mohon izin yang ahli jenjang bisa daring dulu Pak. Daring dulu ya. Untuk ahli jenjang, nggak apa-apa kalau dia 3 nama.
Ya, Iya, artinya setuju saya. ya mungkin kita juga belum putuskan Pak Ferry gitu ya. Artinya memang belum sempat ketemu karena itu baru surat edaran saja dari Kementerian Kesehatan. Karena kan setiap perpanjangan kita terus ditanyain terus tuh oleh mahasiswa, tanyain oleh teman-teman dosen, oleh pengelola, gitu, Pak gimana nih setelah ini gitu. Dan kalau kita di birokrasi kan nunggu surat kan gitu ya. Nah, setelah surat itu ada, baru kita bisa bicara gitu kan. Gitu. Nah, kemarin itu sudah ada suratnya, cuman perlu diterjemahkan dalam prakteknya tadi. Misalnya tadi pertemuan 50% gimana sih gitu ya, maksudnya bagaimana? Nah itu belum kita bicarakan teknisnya. Dan memang belum ketemu, sudah direncanakan kapan waktunya, tapi belum kita. Nah mungkin setelah ketemuan itu gitu ya, baru kita bisa kebijakannya apa gitu ya. Ya kalau masa-masa seperti ini kalau 50% berarti kan remissing 50% berarti bisa kemungkinan untuk tadi masih online masih besar juga. Silakan. Nah, kita tunggu saja. Terima kasih. Karena kalau Mbak teman-teman. Tapi memang kita masih pakai kebijakan lama gitu. Kayak saya bilang tadi masih online nanti pada saat ada jeda waktu antara semester ganjil ke semester genap kan itu ada waktu kan. Nah itu rencananya memang buat PKL gitu ya. PKL mau tidak mau kan harus dilakukan gitu ya. Nggak mungkin juga kita konsep aja gitu tapi nggak pernah itu ya. Kasihan teman-teman yang di daerah tadi gitu. Maka rencana itu masih tetap seperti itu gitu. Sementara ini masih online nanti ada waktu tertentu untuk PKL gitu ya, nanti setelah semester selanjutnya online dan sebagainya masih kita rencananya masih online. Tapi praktek atau PKN masih harus itu gitu. Kita nggak bisa melewati itu gitu ya. Pasti apakah nanti terus di Jakarta semua atau Jabodetabek atau mungkin di daerah nanti kebijakan biasanya sih kebijakannya nanti ya. Yang jelas antara praktek dengan PKR atau PKN komposisinya akan tetap sama. Artinya tidak kita tinggalkan praktek gitu. Udah praktek nggak usah karena pandemi nggak tetap gitu ya. Karena kompetensi kita itu sebenarnya di situ. Karena namanya juga politeknik kan gitu. Harusnya kan sebenarnya 70% praktek, 30% ini kan gitu ya. Teori. Gitu ya. Lebih banyak praktek, lebih banyak lapangan ya. Realnya memang kita masih 50% sebenarnya gitu. Karena kita masih banci gitu. Kurikulum kita masih banci gitu. Tidak seperti teoritisnya 70-30, kita masih 50-50. Ya paling tidak kita punya waktu ya. Artinya tidak dari segi kurikulum kita cukup PKL atau PKN itu sudah memenuhi lah gitu. Tidak keluar dari kurikulum kalau kita lakukan itu. Oke, kalau begitu nanti saya serahkan saja Pak Ferry ya, kelompoknya, terus materinya monggo silakan. Berarti nanti di pertemuan keberapa tuh? Pertemuan ketiga. Ada berapa kelompok kira-kira? 14 ya? 14 Pak. Kalau misalnya mau dikecilin lagi berarti nanti ada 2 materi kelompoknya lebih besar gitu misalnya. Ya monggo saja kalau misalnya 14 berarti kan hanya beberapa orang tuh. Ya mungkin sekitar 3 atau 4 orang satu kelompok. Kalau 14 berarti disiapkan waktunya, maksudnya nanti disiapkan waktunya untuk dipresentasikan gitu. Presentasi berkaitan dengan materi-materinya itu kan. Berarti mungkin di jadwal sekitar setelah pertemuan ke berapa ya? Ke-9 kali ya? Kan kalau berarti ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 pekan tuh. 6 pekan itu 6 pekan berarti kan ya kalau satu pertemuan 2 atau 3 lah, 3 cukup lah gitu ya. Dengan waktu itu. Ya bisa tercover lah. Nanti kita jadwal mungkin pertemuan ke-9 kali ya. Sekarang kan baru pertemuan kedua, masih ada 7 pertemuan.
Jadi bisa saja gitu ya. Atau nanti materinya saya kasihkan itu PowerPoint-nya, bentuk PowerPoint-nya mungkin saya akan kasihkan, silakan sambil jalan sambil juga dipelajari gitu ya. Nanti saya juga presentasiin berkaitan dengan materi itu. Yang udah teman-teman bisa nyari, sebenarnya bisa nyari di mana saja gitu ya. Tapi standarnya pakai standar itu boleh. Atau mungkin bukan dari standar yang PowerPoint saya juga boleh juga gitu. Ini kan sebuah karya yang individual atau karya mungkin setiap orang. Ini ilmunya ilmu sosial sebenarnya. Ilmu yang enggak eksak gitu ya. Misalnya seperti IPA itu eksak gitu. Kemarin kita bahas bahwa ilmu kita ini ya ilmu sosial. Nggak bisa dikatakan A tambah B jadi AB gitu, enggak gitu ya. Jadi makanya secara ilmu bicara tentang misalnya safety exam gitu, pandangan sudut pandangnya pasti berbeda-beda kan gitu ya. Saya yakin juga gitu. Mau saja tidak juga harus sama dengan PowerPoint. Oke, sepakat ya nanti di pertemuan ke-9 berarti ya. Pertemuan 9 kita bisa presentasi. Saya usahakan mungkin sebelum pertemuan 9 udah selesai semua nih materinya. Materi yang 14 itu gitu. Mudah-mudahan satu pertemuan bisa dua materi gitu ya. Sehingga bisa nanti pertemuan 9 udah langsung presentasi. Penyempurnaan presentasi bukan arena buat penyempurnaan untuk membuat buku buku ilmu sosial dasar. Nilainya baru 3,5, belum 4. Nanti disempurnakan di itu ya, di UAS. UAS itu biasanya sih di jadwal biasanya. Masa sih mungkin dari sekian banyak biasanya saya kasih soal multiple choice. Masa sih dari misalnya 30 soal nggak ada yang benar sih gitu. Ada 1 2 3. Jawab satu saja benar itu sudah grade-nya sudah masuk grade ke A tuh gitu ya. Grade A itu kan kalau salah kalau itu 5,5 berapa gitu kan. Atau kalau misalnya kan 0 sampai 100 gitu ya. Itu 80 sekian gitu ya. Satu saja bisa gitu ya dijawab itu udah masuk A gitu ya. Nanti bisa jadi kalau semakin banyak yang betulnya maka semakin meningkat. Bisa jadi 90, 91, 92, 93. Ya semuanya A juga akhirnya gitu. Ya. Nah itu mungkin kontribusi saya bisa membantu teman-teman sekalian gitu ya. Karena kenapa saya kasih ini, karena banyak keluhan-keluhan dari para ini mahasiswa waktu itu gitu ya. Pak, kita ini pelit-pelit nilai ya gitu. Pelit-pelit nilai ya. IPK-nya itu kalah dengan swasta gitu. IPK-nya lulusan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 itu IPK-nya di bawah dari swasta gitu. Itu artinya mereka ngasih nilai-nilainya itu rata-rata A gitu, rata-rata ya tinggi-tinggi lah gitu ya. Paling kecil itu B gitu ya. Nah, kita tuh masih ada yang C, ada yang B, yang B gitu ya. Yang A ada cuman jarang gitu ya. Nah, terus ya ini keluhannya bukan 1-2 angkatan seringkali gitu. Karena mungkin kita pelit kasih nilai kali ya. Akhirnya gimana caranya ya gitu ya. Ya udahlah mungkin saya punya cara tersendiri untuk bisa mengupgrade ya. Kan kalau IPK itu akumulasi dari sekian banyak kan gitu ya. Misalnya dari saya dikasih tadi kalau misalnya saya bilang tadi jawab saja 1 misalnya berarti kan udah A berarti udah 4 gitu ya. Nanti ada dosen yang irit nilai kasih 2 gitu ya, misalnya 2 gitu ya. Kasih 2 berarti kan kalau 2 tambah 4 berarti kan 6 ya. 6 bagi 2 berarti kan berapa tuh? 3 dapat B kan lumayan kan gitu ya. Yang nilai artinya bisa paling tidak ketika nanti di lapangan paling rata-rata kan 2,7 persyaratan 2,75 rata-rata paling minimal 2,7 IPK gitu ya. Kalau misalnya tadi 3 berarti udah masuk lah gitu ya kriteria itu. Ya itu cara yang bisa saya lakukan untuk bisa mengangkat itu semua gitu ya. Angkat teman-teman kali bisa dapat nilai. Caranya seperti itu gitu ya. Legal, saya legal secara itu gitu ya. Dan itu saya lakukan. UTSM itu nggak dilakukan, ada laporan tadi, ada buku-buku yang ada presentasi, ada buku-buku pengganti dari
UTS misalnya. Nah, itu mungkin kontribusi saya pada teman-teman sekalian supaya bisa juga mampu teman-teman sekalian. Oke, sepakat ya, berarti nilainya sudah 3,5. Tinggal nanti di UAS-nya disempurnakan gitu ya. Saya yakin satu saja saya sudah bisa. Pak Legia, mohon izin. Dari 14 kelompok itu untuk tema atau judul kita ambilnya dari mana ya Pak? Apakah dari Bapak yang memberikan atau? Kasih kemarin ya. Kemarin itu saya kasih dari materi yang kemarin. Iya, judul-judul itu. Kan kalau salah ada 14 judul ya. Ya. Nah, ya itu ya, ambil dari itu aja. Berarti dari definisi dari ISD, etika, pelayanan sempurna, kependudukan gitu Pak ya? Iya, betul. Oh baik. Desa, kota desa, ada pemuda dan remaja dan pemuda dan sebagainya gitu. Betul. Itu, ada tentang masalah kemiskinan gitu Pak ya? Ya, masuk. Baik. Baik. Terima kasih Pak Legia. Baik. Oke, kalau itu sepakatan kita sudah cukup nih, kesepakatan kontrak kita kehadiran 90%, artinya masih kasih waktu 1 kali, boleh nggak masuk gitu ya. Boleh nggak masuk. Terus UTS-nya diganti dengan tugas untuk membuat buku, nanti sebelum dibuatkan dalam satu makalah, dipresentasikan dulu per kelompok. Dan kelompoknya ini mau silakan diatur saya sendiri, nanti saya tinggal waktu pertemuan ke-9 saja, nanti kita bisa diskusikan berkaitan dengan materi-materi itu yang dipresentasikan. Jadi teman-teman bisa menyempurnakan semuanya gitu. Oke, sudah habis waktunya ya? Sudah Pak, tapi nggak apa-apa. Setelah ini dosennya siapa? Farmasitologi Pak. Ada? Ada. Ada. Masa Pak diundur? Oh, diundur. Saya kasih 15 menit aja ya untuk materi kita pada hari ini. Supaya udah kasihan udah datang, nggak ada materi yang disampaikan. Jadi kita lebih banyak kenalan kesepakatan tadi. Baik Pak. Oke, hari ini saya akan bahas berkaitan dengan tadi janji saya. Bentar, saya cek. Oke. Oke, wajah kita. Bangsa kita. Kita ini merupakan satu bagian dari negara yang terdiri dari berbagai negara di dunia. Yang kecil ini, yang di atasnya nanti, di bawahnya ada Australia, di atas nanti ada Cina dan seterusnya gitu ya. Kita diapit oleh negara-negara yang lain. Kita merupakan satu bagian. Dan populasinya juga tidak rata di antara satu negara dengan negara lain. Kabarnya kita sudah sampai 290 juta ya masalah. Sekarang itu. Karena nanti berkaitan dengan sensus penduduk yang dipastikan gitu ya. Untuk itu. Ini masih bagian itu berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan itu jumlah penduduk kita itu tahun 2018 kemarin itu berjumlah 265 juta. Kalau sekarang itu 2020 gitu ya, 2 tahun atau 2021 ya prediksi itu bisa jadi ya 290 80 sampai 290 juta gitu. Ada yang mengatakan 270-an. Karena anehnya kita punya data misalnya KTP, punya NIK gitu ya. Tapi anehnya kita nggak punya, ketika ditanyakan itu nggak jelas itu ya, pastinya gitu. Harusnya sudah pasti kan. Jadi setiap kakak itu pasti punya NIK kan gitu ya. Setiap kakak itu setiap warga negara itu pasti ada NIK-nya. Misalnya saya ada NIK-nya, misalnya nanti saya punya anak, kalau mungkin belum 17 tahun, pasti dia punya NIK kan. Artinya itu terdata gitu.
Jadi pemerintah kita atau mungkin Kementerian Dalam Negeri kita sebenarnya udah tahu nih jumlah penduduk yang pas, yang fixnya lewat data itu gitu sebenarnya gitu. Apakah data kita nasional kan, menasional. Nah, misalnya saja juga contohkan kemarin vaksin saja gitu ya, udah pakai data satu, berarti kan sudah sebenarnya udah bisa berjalan tuh sistem itu gitu ya. Sudah bisa terdeteksi jumlahnya bahkan gitu ya. Kemarin kenapa saya katakan itu bisa terdeteksi? Karena waktu ada sempat gitu ya, orang vaksin pakai KTP orang lain gitu ya. Ketika orang lainnya itu mau vaksin gitu ya, namanya udah ada, padahal dia belum vaksin. Akhirnya dia mengatakan, ya memang waktu itu KTP saya dipakai buat vaksin orang ini gitu ya. Ya nggak bisa lagi gitu, karena datanya cuma itu kan, nggak pakai bisa data yang lain lagi. Akhirnya nggak bisa juga. Nah itu artinya data-data kita ini tersentral bisa terdetek, tidak artinya nilai misal 2021 ini nggak usah nunggu 2022 2023 gitu ya, kita udah tahu nih jumlah penduduk kita karena berdasarkan data itu sendiri gitu ya. Jadi kalau 2018 itu berjumlah 265 juta penduduk kita, ini yang terdiri dari ini dasarnya dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas nih. Jadi komposisinya itu 133,17 juta jiwa laki-laki, gitu ya, dan 131,88 jiwa perempuan. Komposisinya hampir 50-50 gitu ya. 133 laki-laki gitu ya, 131 perempuan. Artinya hampir sama tuh jumlah laki-laki dengan perempuan kalau kita lihat itu. Artinya setiap orang pasti punya jodohnya lah gitu bahasanya. Tapi ternyata kan kemarin kita sempat meyakini bahwa ternyata jumlah komposisinya nggak seperti itu. Jumlah laki-laki itu lebih sedikit dari perempuan gitu ya. Di kita atau ini karena memang datanya benar atau ya sementara ini kita pakai lah gitu ya, atau mungkin harusnya badan pusat statistik yang tahunya, yang ngolah tentang jumlah penduduk sebenarnya dia tahu persis gitu ya, tapi kita pakai aja gitu ya. Yang kita yakini pada saat ini sebenarnya laki-laki itu lebih sedikit dari perempuan. Jadi perempuan itu lebih banyak gitu ya, lebih banyak dari, tapi ternyata laki-laki itu lebih banyak dari perempuan gitu ya. Jadi bahasanya kalau lihat komposisi ini ada laki-laki yang nggak nikah gitu. Kalau lihat komposisi ini ada yang nggak nikah karena nggak kebagian kalau bahasa itu. Ya kita adopsi lah mungkin gitu ya. Kita tidak seperti negara-negara maju, misalnya negara apa ya di Qatar misalnya. Nah, Qatar itu jumlahnya justru perempuan, benar perempuan itu lebih banyak, 1:4 kalau salah gitu ya. Sampai-sampai nanti kita bahas tentang kesejahteraan, itu salah satunya membahas tentang Qatar. Jadi bahkan wanita-wanita di Qatar itu memproklamasikan dirinya atau mungkin mengiklankan dirinya untuk mencari suami gitu. Sampai sejauh itu gitu. Karena tadi komposisi tadi di Qatar itu ya. Jadi cari laki-laki yang mau menikah dengan dia gitu. Itu secara umum, artinya di koran gitu, di sosial media gitu. Kalau kita kan masih tabu gitu ya. Wanita yang harus memproklamasikan dirinya untuk dinikahkan, walaupun mungkin dulu di koran-koran ada biro jodoh dan sebagainya gitu. Tapi kalau dilihat dari biro jodoh itu ternyata anggotanya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dan itu terjadi di negara-negara maju gitu ya. Jadi komposisi itu yang jadi problem. Nah, komposisi kita masih 50-50 ini kelihatannya gitu. Bahkan laki-laki itu lebih sedikit, lebih banyak dari perempuan gitu ya. Nah, ya kita nggak perlu debatkan gitu komposisi ini. Tapi nyatanya ini dikeluarkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Oke, selanjutnya cepat saja nih ya. Oke. Nah, dari populasi penduduk saya ngambilnya berdasarkan agama ya, berdasarkan komposisi dunia nih.
Jumlah orang-orang berkeyakinan Kristen sebesar 2 miliar jiwa jumlahnya nih di dunia nih, ukurannya sekarang di dunia, kita berkembang di dunia bukan Indonesia. Dari itu Islam itu 1,3 miliar, Hindu 900 juta, Buddha 360 juta, terus ada Sikh 23 juta, Yahudi 14 juta, cukup banyak juga. Nggak beragama cukup banyak nih, 850. Ya termasuk tadi salah satunya adalah negara komunis atau Cina gitu ya. Mungkin masuk dalam kategori ini. Dan lain-lain itu ada 525 juta. Ini komposisi populasi penduduk berdasarkan agama di dunia gitu. Ini menempati urutan pertama terbesar itu kependudukannya adalah agama Kristen, kedua Islam, yang ketiga itu ada Hindu, yang keempat Buddha, 5 Sikh, 14 juta itu Yahudi, enggak beragama cukup banyak juga nih sebenarnya. Karena enggak masuk itu hitungan karena enggak beragama. Apa keyakinan kali itu ya masuk ya. Dan lain-lain cukup banyak juga 525 gitu. Komposisi berdasarkan populasi penduduk berdasarkan agama. Nah, berdasarkan beberapa negara, Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduknya ya, jumlah penduduk yang beragama ya kalau tadi itu. Jadi yang kedua ada di Pakistan, jumlah penduduk yang beragama Islam besar ya. Yang ketiga India, 4 Bangladesh. India Pakistan sebenarnya kan dulu jadi satu negara kan gitu. Ada konsep filosofinya dulu gini, Pakistan sama India itu dulunya menjadi satu negara itu karena kan itu dibagi dua sebenarnya, Hindu sama Islam kan gitu. Akhirnya udah dah yang Hindu itu ke India harusnya gitu, yang yang Islam itu ke Pakistan gitu, sepakat akhirnya dipecahlah jadi 2 negara, India dengan Pakistan, dengan yang filosofinya yang India itu orang-orang Hindu, yang Pakistan itu orang-orang Islam gitu ya. Tapi perjalanan waktu kan nggak seperti itu ternyata gitu. Di India juga termasuk juga banyak yang beragama Islam. Begitu juga di Pakistan yang nggak Hindu cukup banyak juga gitu. Ini nggak bisa juga terlalu ya, ternyata tidak berhasil untuk memisahkan berdasarkan agama gitu. Sulit untuk itu ya, keyakinan masalahnya. Yang keempat, urutan keempat itu yang jumlah penduduknya terbanyak berus agama itu di Bangladesh. Ada sekitar 111. Terus Turki sama Mesir menempati urutan ke-5 sama itu jumlahnya 66 juta, dan Iran 65 juta, Cina 38, ada ternyata gitu ya, dari 1 miliar lebih ya sekarang ya. Sekarang juga ini kalau Cina itu masa pendudukan udah cukup ketat nih. Jadi anaknya tidak boleh lebih dari 1 sekarang gitu. Kalau misalnya lebih dari 1 ya ada itu aturannya di sana gitu ya, aturan di sana gitu. Dan juga tidak boleh menikah lebih dari 1 gitu. Ya akhirnya solusinya lebih banyak orang-orang Cina itu yang mau nikah dengan 2 atau 3 itu dia lari ke negara lain, ke tetangganya. Ternyata banyak ke Hong Kong gitu. Jadi ada istri-istrinya di Hong Kong. Jadi ada anak-anaknya yang lebih dari 1 itu di Hong Kong gitu ya. Kan 2 pekan lalu saya ada di medsos yang cukup ini juga viral tuh gitu ya. Jadi itu keluarga punya anak lebih dari 1. Satunya itu akhirnya dia titipkan ke warga negara Amerika nggak salah tuh. Karena waktu itu dia taruh di sebuah tempat terus dituliskan gitu. Akhirnya diambil orang Amerika, itu anak itu dibawa ke Amerika. Itu sudah sampai dewasa, sampai remaja lah, sudah dewasa, udah bekerja masa itu. Akhirnya ketemu lagi gitu dengan orang tua kandungnya gitu. Tapi ibu aslinya itu sebenarnya orang Cina, tapi ibu angkatnya orang Amerika dua-duanya. Karena tadi aturan itu yang menyebabkan mereka ya keras juga sekarang di Cina itu berkaitan dengan penduduk.
Jadi kaitan dengan Cina itu ternyata 38 juta jiwa yang beragama Islam di sana. Irak 23 juta, Saudi 21, 12 juta itu di Malaysia dan Rusia bersama. Di Amerika ada 6 juta jiwa, di Yordania dan Libya ada 5 juta. Itu komposisi ya. Selanjutnya penghasilan per kapita rata-rata di dunia gitu. Jadi penghasil yang terbesar itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dia punya penghasilan per kapitanya itu sekitar 16.100 dolar ya. Atau saya rupiahkan penghasilan mereka itu sekitar 241 juta 500.000 kalau ini hitungannya kalau per kapita per tahun gitu ya, per tahun. Jadi kalau misalnya kita bagi 12 kira-kira gitu ya. Ya cukup ini juga gitu, cukup besar ukuran kita gitu. Ukuran kita itu cukup besar sekali. Kalau misalnya pendapatan mereka per kapita itu sekitar 241 sekian juta. Yang kedua, Kristen pendapatan per kapitanya sekitar 123.450.000, kurang nol ini. Buddha sekitar 101.000, Muslim itu sekitar 25.800.000, Sikh 10 juta, Hindu sekitar 5 juta gitu ya. Paling miskin itu paling pendapatan per kapita kecil itu dari Hindu. Hindu itu sekitar 5.880.000 penghasilan. Jadi yang paling kaya itu orang Yahudi. Ya wajar saja kalau misalnya di orang-orang Yahudi bisa lakukan apa saja. Perusahaan-perusahaan juga cukup banyak gitu. Oke, nanti kita lihat lagi nih berkaitan dengan Yahudi tadi. Jadi per kapitanya pendapatan ya, penghasilan mereka lah gitu ya. Melek huruf kepintaran di tingkat melek huruf orang Yahudi itu 97%. Artinya tidak ada sedikit sekitar 3% saja mereka yang nggak melek huruf, artinya nggak bisa baca gitu, nggak berpendidikan lah gitu bahasanya gitu. Orang Kristen itu 87, Buddha 85 dan Muslim 51, Sikh 53 dan Hindu 51. Jadi kalau misalnya di bawah dari Yahudi, Kristen, Buddha itu ya Muslim, Sikh dan Hindu itu menempati ya 50-50 lah gitu masih. Jadi secara inteligensia mungkin juga ya masih setengah-setengah lah gitu. Ada yang pintar, ada yang enggak lah. Ada yang bisa baca, ada yang tidak bisa baca. Ini menurut itu ya. Melek huruf tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terendah dipegang oleh masyarakat Buddhis, orang-orang Buddha gitu ya. Itu 5%. Jadi 95% itu mereka bekerja semua gitu. Punya penghasilan. Yang kedua Yahudi 8%. 8% saja. Kristen 10%. Muslim 16%, Sikh 20%, Hindu 20%. Jadi paling sedikit dulu orang-orang Buddha itu yang sedikit sekali nganggur gitu ya. Kalau kita lihat dari tingkat penganggurannya. Tingkat kesejahteraan. Jadi adanya korelasi antara tingkat melek huruf kecerdasannya dengan tingkat kesejahteraan. Jadi lebih dari 40% jutawan orang Amerika di Amerika itu, jadi 40% jutawan Amerika dalam daftar majalah Forbes itu keturunan Yahudi. Jadi 40% itu gitu ya. Orang-orang kaya di Amerika itu keturunan Yahudi. Tadi memang saya bilang tadi bahwa orang Yahudi itu ya tingkat meleknya itu cukup signifikan gitu, cukup besar gitu. Nah, lebih dari 40% profesor di universitas top di Amerika juga keturunan Yahudi gitu. 40%. Misalnya ada di Amerika nih ada 100 universitas gitu ya. Jadi dari 100 universitas itu 40%-nya 40 itu profesornya dari orang-orang Yahudi gitu. Yang 60%-nya ya macam-macam lah, termasuk mungkin salah satunya dari Indonesia gitu, kira-kira gitu. Ini 4 orang atau Muslim lah gitu, 40%. 40% itu luar biasa banyak nih gitu. Jadi menguasai finansial
dan juga menguasai kepintaran atau kecerdasan. Tuh, Yahudi. Yang selanjutnya faktanya umat Islam ini berjumlah sekitar 1,3 kan tadi komposisi tadi ya. Nah, memiliki cadangan minyak terberat di dunia. Kan faktanya itu minyak itu dihasilkan oleh negara-negara Islam ya. Mayoritas di sekitar 57 negara di dunia. Itu penghasil minyak semua. Itu orang-orang kalau kita bicara tentang keyakinan tadi Islam gitu atau negara-negara Arab lah gitu. Termasuk Indonesia masuk dalam kategori ini nih. Karena kita juga merupakan penghasil minyak yang cukup besar juga kita. Nah, kita lihat nih dari fakta ini kita lihat nih saya nyebutnya negeri bernama Indonesia gitu ya. Indonesia ini. Sebenarnya kan gitu. Bahwa kita saya kemarin tahun lalu saya ikutin karena saya pengelola gitu ya menyusun anggaran belanja kita anggaran RKAKL gitu ya belanja anggaran untuk 2022 masalah 2022 gitu ya. Nah, ketika itu ternyata disampaikan bahwa kita itu punya defisit itu antara keuangan negara punya negara itu punya uangnya berapa dengan tadi anggaran yang harus dikeluarkan itu anggaran yang kita punya itu lebih kecil dibandingkan dengan mengeluarkan gitu ya. Jadi kalau bahasa kitanya tekor gitu ya. Kita punya itu tekor gitu. Gimana caranya? Itu udah masuk dari sekian banyak gitu. Kita lihat nanti gitu ya. Harusnya sih nggak tekor. Dari mana tekornya? Harusnya begitu kita bertanya gitu ya. Tapi nyatanya memang realnya saya ngalami sendiri karena memang saya nyusun anggaran ruang lingkupnya di Poltekkes misalnya. Hanya itu saya sudah lihat dia bilang tolong ya pangkas-pangkas ya sampai begitu gitu pangkas-pangkas karena tadi tekornya itu akhirnya beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bisa dilakukan karena tadi tekornya itu udah dipangkas masih tekor juga gitu. Bayangkan gitu ya harusnya nggak mungkin kan gitu negara kita negara kaya ini harusnya gitu bisa ngelola ini saja gitu misal negara saja sumber daya alam dan sebagainya sebenarnya kita nggak jadi negara yang tadi defisit kita gitu ya. Karena kan kemarin saya sempat lihat ternyata utang kita itu sekitar 7.150 triliun. 7.550 triliun, kamu bayangkan. Utang tuh ya wajar aja gitu. Aja kalau kita kalau misalnya defisit ini terus kita gimana caranya gitu. Saya contoh gitu. Ruang lingkup di keluarga kita lah gitu ya. Kita punya penghasilan itu tetap bekerja karena kita punya 100 gitu ya. Penghasilan kita 100 gitu. Setelah dikalkulasi misalnya kebutuhan kita keseharian untuk makan, untuk transportasi, untuk biaya ini untuk biaya itu akhirnya total misalnya 150 gitu ya. Oke deh, nanti kita ini kan ya, kita irit-irit apa yang perlu diirit lagi ini, irit akhirnya gitu. Jadi ya pokok saja akhirnya gitu. Kurang juga gitu. Terus gimana kira-kira kalau misalnya gitu ya? Maka kalau orang punya kreativitas, punya kreativitas, gimana caranya untuk nutup itu gitu? Ya mungkin kalau misalnya kita ya bekerja gitu ya. Menurut saya kalau dihitung-hitung yang nggak cukup, mungkin gimana cara? Ya tadi bekerja di tempat yang lain misalnya gitu. Ya, tidak meninggalkan kewajiban kita di tempat yang utama misalnya gitu. Ya untuk menutupin itu semua gitu ya. Nah itu juga harusnya negara berpikir itu juga gimana caranya supaya tidak ngutang-ngutang lagi gitu, bertambah lagi gitu. 7.150 triliun gitu ya. Itu utangnya. Dan nanti juga kan harus hutang itu harus dicicil kan gitu ya. Cicil masuk anggaran kan cicil. Terus kalau cicil berarti kan juga harus bayar bunganya kan gitu ya. Pasti itu gitu. Pasti harus dibayar enggak gitu. Jadi harus nyicil juga, bayar bunga juga gitu ya.
Nah, ini yang terjadi di kita akhirnya yang terjadi apa? Yang tadi nombok yang kurang itu apa? Yang utang lagi, tutup lagi ya, tambah lagi terus begitu yang seterusnya. Kalau misalnya kita punya orang-orang yang duduk di pemerintahan ya, tidak berpikir keluar dari kotak itu, the box misalnya gitu. Nggak berpikir itu nggak akan bisa juga. Gimana caranya? Karena memang kita diberikan orang-orang yang diberikan amanah itu untuk berpikir itu gitu ya. Ya gampang cari kalau misalnya kita mau jual ini gitu, kita jual aja bun kita, ya kita aja yang lulusan sarjana aja atau SD 3 saja kalau kalau begitu aja ya bisa lah gitu ya, jual ini jual itu gitu, untuk ini. Tapi kan nggak begitu harusnya gitu ya. Kalau dia digaji untuk berpikir, digaji untuk bisa menyelesaikan problem ini gitu, bukan hanya enak-enak saja jadi menteri enak, jadi pejabat enak, enggak. Mereka digaji oleh negara, digaji oleh rakyat untuk bisa menyelesaikan itu, harusnya tidak lagi gitu ya. Nah, itu yang problem di kita nih. Akhirnya ya utangnya terus bertambah, harus setiap tahunnya harus dianggarkan untuk bayar cicilan, juga harus bayar bunganya, ya sudah. Nggak tahu sama anak cucu kita sampai bisa membayar kapan gitu. Kalau misal defisit terus loh, kapan kita bisa mau ini kan? Harusnya kita lihat nih, harusnya kita bisa keluar dari itu semua. Jadi dari penghasilan tambang ya, yang ada di Indonesia masuk dalam 10 besar semua gitu. Misalnya timah itu kita menempati nomor 1 di dunia. Penghasil timah terbanyak di dunia, menempati urutan pertama. Batu bara nomor 3, tembaga nomor 4 di dunia. Nikel yang kemarin sekarang masih diributkan tuh, itu 5 di dunia. Emas 7 terbesar di dunia. Penghasil 80% minyak di Asia Tenggara. 80% itu di Indonesia tuh. 80% di Asia Tenggara itu penghasil di Indonesia. Penghasil 35% gas alam di dunia. 30% gas alam yang ada di dunia itu kita punya 35% gitu. Itu bagaimana ya? Artinya kita kaya sebenarnya, negeri kita yang punya hasil alam yang cukup luar biasa menempati 10 besar ini, harusnya tidak tadi defisit itu tidak ada harusnya gitu. Asalnya dikelola dengan bagus, dengan profesional misalnya gitu ya. Nah, itu problemnya. Nah, kita lihat lagi dari hayatinya nih. Nah, dari segi hayati, kalau tadi dari segi ini kan, dari segi hasil alam. Nah, Indonesia itu merupakan negara terkait dalam luas hutan dan keanekaragaman hayati. Memiliki sekitar 519 jenis mamalia. Merupakan urutan kedua. Urutan pertama ditempati oleh Brazil. Ada 551 jenis mamalia. 390 jenis burung yang dapat ditemukan di Indonesia. Ada sekitar 397 jenis burung gitu. Kalau kita kan pahamnya ada beberapa burung burung dara, burung kutilang, itu saja. Ternyata ada sekitar 397 jenis yang diakui oleh negara di dunia. Ada sekitar 1.400 jenis ikan air tawar yang ini hanya bisa disaingi oleh Brazil. Ada sekitar 1.400 jenis air tawar. Jadi ikan air tawar. Dan juga memiliki jenis terumbu karang, ikan laut yang luar biasa, termasuk 97 jenis ikan karang yang hanya di perairan Indonesia. Ada 97 jenis ikan. Nah, memiliki sekitar 477 jenis palem yang terbanyak di dunia nih, menempati urutan pertama ada palem. Kalau misalnya kita punya palem, itu salah satunya gitu ya. Ternyata ada sekitar 477. Selanjutnya pulau. Terbanyak jumlah pulaunya, jumlah pulau ini masih siur jumlahnya berapa sih gitu ya, karena banyak juga yang belum kasih nama gitu dan belum bernama. Ya wajar aja kalau misalnya ada negara-negara mengakui itu pulaunya gitu, karena memang kita belum kasih nama gitu karena terlalu banyaknya. Jadi jumlah pulau yang ada di Indonesia saat ini adalah sekitar 17.504, sedangkan jumlah pulaunya jumlah pulau sekitar 780 7.070
belum bernama dan juga ada yang belum bernama gitu. Cukup luar biasa juga yang bernama ya. Jumlahnya sekitar 9.634 pulau yang belum ada namanya gitu. Kalau misalnya kita mau ke suatu tempat belum ada namanya, namakan saja misalnya nama kita gitu ya. Pulau Legia gitu. Saya ingat waktu saya waktu SMA, saya studi wisata ke kebun raya. Di kebun raya itu disuruh cari pohon-pohon, terus tulis namanya, terus itunya misalnya daunnya itu terus tempelkan, tulis namanya apa gitu. Nah, suatu waktu saya nemukan ada unik nih itunya daunnya unik, tetapi ternyata di situ tidak ada nama. Di sebelah ada nama itu ya, pohon-pohon sejalan itu ada nama. Yang satu itu ternyata namanya hilang, ada patoknya tapi nggak ada namanya gitu. Akhirnya kita ada beberapa orang, sekitar 4 atau 5 orang gitu ya. Ini bagus nih ininya gitu ya, pohonnya bagus, terus tapi sayang nggak ada namanya, gimana nih kita paketin. Kan kalau bahasa pohon-pohon di itu ya ada belakang CI gitu ya. Udah gimana ya gitu ya. Tapi ini bagus kita masukin, udah gini aja sepakatin aja apa ya kira-kira yang nama kita namakan gitu ya. Sepakat nama ini bukan ini. Kalau nama ini Jawa ketahuan dah gitu ya. Coba yang nama saya kan agak sedikit unik kayak gitu ya. Legia gitu ya. Jarang sekali yang sama gitu. Akhirnya udah sepakat nih kita ya. Namakan saja Legia CI gitu. Oke, sepakat. Kita antara kita saja tahun. Akhirnya bersepakat tuh. Sampai di sekolahan kan besoknya dipresentasiin gitu. Presentasi ini namanya Legia CI. Udah itu gurunya iya aja gitu, iya aja terus percaya dengan apa yang kita namakan. Akhirnya mau gurunya biasa dibawa kita gitu. Karena itu nama yang kita berikan kepada pohon itu berkaitan gitu. Nah itu juga bisa jadi gitu. Kalau kita ke pulau yang belum namanya mungkin bisa kita jadikan itu sebagai contoh itu. Yang selanjutnya penduduk, salah satu berpenduduk terbanyak nomor 4 setelah Cina, India dan Amerika. Jadi kita menempati urutan keempat. Cina pertama, kedua India, ketiga Amerika. Oke, lanjut. Muslim berkaitan itu 80% Muslim dan terbesar dunia. Jadi dari jumlah penduduk kita sekitar 80% jumlah 84% beragama Islam. Nah, selanjutnya terironis nih. Ya. Salah satu terbesar tingkat korupsinya yang terbesar itu sebenarnya di Kenya. Kita itu merupakan negara nomor 6 terkorup di dunia. Ini data ini diambil dari Transparency International nih. Ini bukan ngada-ngada saya. Ini datanya jelas nih. Jadi Kenya itu menempati urutan pertama dan Indonesia menempati urutan ke-6. Ya. Ironis gitu. Kaya tapi korupsi. Korupsi dibela dan susah ya, itu politik lagi. Dari segi ekonomi, pendapat per kapita Indonesia hanya sekitar 830 dolar. Kalau kita rupiahkan berapa ya? 830 dikali sekarang 15 lah gitu ya. Ya mungkin sekitar 1, sekian juta kan. Ya lebih dari 1 juta lah gitu per kapita. Kita masih kurang dari kurang dari Thailand itu sampai 1.987. Malaysia per dolar ya menempatin lebih tinggi lagi dari Indonesia jauh sekali nih. 3.400. Kalau Thailand kan 1.987 dolar ya. Nah, terus juga terdapat sekitar 60 jiwa atau 20% itu penduduk miskin.
Jadi sekitar penduduk kita yang tadi jumlahnya itu gitu ya, itu sekitar 28,44% itu penduduknya miskin berdasarkan Badan Pusat Statistik ini 2005. Ya yakin kalau misalnya masa pandemi ini itu lebih besar ternyata gitu. Yang tadinya menengah sekarang udah jadi miskin gitu. Bisa jadi 40-an, sekitar 40-an ya, sekitar 40-an persen di penduduk kita penduduk miskin. Nah, jumlah penganggurannya per 2005 itu sebanyak sekitar 11,6 juta jiwa. Kalau lihat sekarang pasti lebih banyak dari itu ya. Jadi dari segi ekonomi itu kita pandang dari sudut pandang itu. Nah, jumlah pengangguran terbuka 2005 itu ada sekitar 11,6 juta. Ya. Nah, pengangguran sarjana kita di Indonesia itu lebih dari sekitar 300.000. Ini berdasarkan Dirjen Dikti. Karena kan kita juga selalu memantau. Kalau misalnya mahasiswa kita itu biasanya kita itu punya kontrak ini ya, kontrak kinerja disebutnya, kontrak kinerja. Maka di kontrak kinerja itu ada salah satunya adalah ketika kita meluluskan para sarjana-sarjana ini, setelah itu mereka itu bekerja atau tidak gitu. Jadi biasanya kita bisa sampai sekitar 90 sampai 95% mereka 6 bulan pertama itu kontrak kita terhadap Kementerian Kesehatan. Jadi kita pantau terus nih, kalau misalnya kita ada beberapa mereka-mereka yang lulus jarang sekali yang tidak bekerja gitu ya, karena kita terus memantau ini semua. Selanjutnya dari segi ekstraksi, mempunyai pabrik ekstraksi terbesar nomor 3 setelah di Fiji dan Cina. Adanya di mana? Di daerah Serang, di Banten gitu ya. Ya harga ini dia itu di Serang itu dia bisa memproduksi ekstraksi sebanyak 100 kg per pekan. 100 kg, bayangkan, per pekan, per minggu. Harga satu ekstraksi itu dapat menghasilkan sekitar 10.000, satu pil saja gitu. Satu kilogram ekstraksi menghasilkan 10.000 pil, 1 kilogram dengan harga sekitar 100.000 per butir. Maka pabrik tersebut dapat menghasilkan sekitar 1 triliun per pekan. Kalau misalnya per bulan berarti dia bisa menghasilkan sekitar 5 triliun gitu, per pekan untuk ekstasi saja itu. Dengan asumsinya 1 kilogram ekstasi itu dapat menghasilkan sekitar 10.000 pil dengan harga satu per butirnya itu 100.000. Satu butir saya 100.000 loh. Nah, wajar aja kalau misalnya anak-anak SMP, anak SMA itu ya sambil jual-jual inek dan sebagainya. Ya ini ironis juga di kita gitu. Jadi kita merupakan negara yang kaya, tetapi juga ironisnya mempunyai negara yang bisa memproduksi ekstasi menempati urutan ketiga di dunia. Dari segi hutang, total hutang ini saya bilang tadi totalnya udah sekarang itu jadi bukan lagi 1.300, jadi 7.150 triliun. Ini per ini ya, ini kan 2003 nih gitu. Jadi kemarin saya update itu saya bilang tadi 7.150 triliun hutang kita yang dibagi menjadi hutang dalam negeri dan juga hutang luar negeri. Jadi hutang dalam negeri dan hutang luar negeri itu dibagi dua-duanya itu. Nah, itu mungkin potret kita berkaitan dengan hutang. HIP diperkirakan HIP terus mengalami peningkatan 12 sampai 18 juta orang lawan untuk kena HIP. Jadi di kita itu di Jakarta kasus infeksi HIP itu bisa mencapai lebih dari 100 pasien per bulan. Berarti kalau misalnya setahun itu bisa sampai sekitar 1.200
pasien per bulan Jakarta, belum lagi Bandung, belum lagi macam-macam gitu. Yaitu narkoba. Saja pengguna narkoba 1,3 sampai 2 juta orang. Jadi menggunakan narkoba suntik lebih banyak. Jadi dari 30 sampai 93% memakai narkotika efek yang menggunakan suntik, dan kemungkinan untuk terinfeksi HIV cukup besar sekali gitu. Jadi banyak yang 30 sampai 90% itu menggunakan narkotik. Ya secara otomatis ya menjadi tertular. Pornografi urutan kedua setelah Rusia sebagai surga pornografi. Dan bisnis prostitusi itu bahkan melibatkan anak-anak di bawah usia 16 tahun, sekitar 1 juta anak di Asia, terbanyak yang banyak itu di Thailand, jadi banyak, dan di Indonesia. Jadi Indonesia sama Thailandnya bukan bekerja sama gitu, menempati urutan paling banyak ya di Asia itu yang menggunakan anak-anak usia di bawah usia 16 tahun dari segi pornografi. Jadi Indonesia menempati urutan kedua di bawah Rusia. Baik, itu saja mungkin potret kita. Harusnya kita menjadi negara yang kaya, tidak defisit lagi anggaran kita untuk bisa tidak mengutang-utang terus ya. Kalau gini terus nggak punya orang-orang kreatif, maka ya nggak akan selesai anak cucu keturunan kita bisa. Yang 10 besar itu harusnya bisa kita angkat, bisa jadikan sebagai bisa membayar gitu ya. Paling tidak defisitnya anggaran itu bisa ini kan. Sampai sekarang defisit itu masih karena saya nyusunnya 2022 ya masih defisit. Informasinya defisit, ya harus sunat sini ya gitulah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi ke pekan depan. Saya buka pertanyaan, pekan depannya saja pertanyaan karena waktunya juga sudah melewati. Cukupan bila hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit Pak. Ini Pak. Izin